Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ramadan dengan NIM 2311032. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 5 Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah di Kampus Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdul Rahman Shiddiq, Bangka Belitung. Nah, video kali ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh dosen kami, yaitu Ibu Utin Mutia, MPD. Terima kasih kepada Ibu. Lanjut ke pembahasannya, yaitu saya akan menjawab beberapa pertanyaan tugas mata kuliah tersebut. Menurut Anda, materi PAI apa yang cocok untuk dimasukkan dengan tema ini? Temanya yaitu sustainability dengan isu tentang penurunan kualitas dan kuantitas air, di mana isu ini sejalan dengan berdasarkan laporan oleh Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik, kembali pertanyaan tadi. Menurut Anda, materi PAI apa yang cocok untuk dimasukkan dengan tema ini? Materi yang sesuai untuk tema sustainability dan penurunan kualitas dan kuantitas air, yang pertama yaitu akhlak terhadap lingkungan, hifz al-bi'ah, bersumber dari maqasid al-syariah dan ayat-ayat Al-Quran tentang amanah menjaga bumi, Quran Surah Al-A'raf dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 dan Al-A'raf tadi ayat 56. Tema ini sangat tepat karena Islam menempatkan air sebagai sumber kehidupan. Yang kedua yaitu fikih toharoh. Air sebagai media bersuci, mengenalkan konsep air mutlak, air mustakmal, dan air najis yang dapat menjadi pintu masuk pemahaman pentingnya kualitas air bersih. Kemudian yang ketiga, materi tanggung jawab manusia sebagai khalifah, materi akidah dan akhlak. Konsep khalifah fil ardh menunjukkan manusia bertugas menjaga keberlanjutan kehidupan, termasuk pelestarian sumber daya air. Yang keempat yaitu etika konsumsi dalam Islam, israf dan tabdzir. Ini relevan untuk membahas pemborosan air, gaya hidup berkelanjutan, dan prinsip moderasi dalam penggunaan sumber daya. Kemudian itu tadi jawaban nomor 1. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Bagaimana rencana Anda untuk mengimplementasikan pembelajaran yang diintegrasikan dengan tema tersebut menggunakan pembelajaran berbasis proyek? Baik, untuk pembelajaran berbasis proyek, perencanaan implementasinya yaitu yang pertama di fase perencanaan, identifikasi masalah nyata dengan menempatkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Bangka Belitung tentang penurunan kualitas dan kuantitas air. Dilanjutkan mengajak siswa menganalisis dampaknya terhadap kehidupan, kesehatan, ibadah, dan lingkungan. Yang kedua, rumusan pertanyaan tematik dengan bagaimana ajaran Islam mengarahkan manusia menjaga kualitas air. Lanjut dengan apa bentuk tanggung jawab sebagai khalifah dalam menghadapi krisis air di daerah kita. Yang ketiga yaitu penentuan produk proyek. Contohnya kampanye air amanah Allah berupa poster, video, atau podcast. Dilanjutkan dengan desain sistem hemat air di sekolah. Kemudian penelitian sederhana kualitas air di sekitar, baik itu warna, bau, pH, kebersihan secara makroskopis. Ya itu.
Lanjut dengan modul edukasi toharoh dan konversi air. Konservasi air maksudnya. Baik, di fase pelaksanaan yang pertama yaitu penguasaan materi PAI melalui literatur, kajian ayat dan hadis tentang pelestarian alam dan lingkungan atau larangan kerusakan lingkungan. Kemudian pendalaman fikih toharoh dengan fokus jenis air dan urgensi air bersih. Dilanjutkan dengan diskusi etika pengelolaan sumber daya alam. Yang kedua, observasi lapangan. Siswa mengamati penggunaan air di sekolah atau di lingkungan rumah. Kemudian dilanjutkan dengan dokumentasi area yang mengalami penurunan kualitas air. Yang ketiga yaitu kolaborasi dan diskusi kelompok. Identifikasi penyebab lokal, sampah rumah tangga, limbah atau kurangnya resapan air. Dilanjutkan dengan mengaitkan temuan dengan ajaran Islam tentang amanah dan kebersihan. Yang keempat yaitu pembuatan produk proyek. Siswa bekerja dalam bentuk kelompok melakukan yaitu perencanaan atau perancangan solusi hemat air, misalnya alat penampungan air. Kemudian pembuatan poster edukasi berbasis nilai PAI, pembuatan video ceramah singkat tentang pentingnya menjaga air menurut Islam. Kemudian di fase terakhir yaitu fase evaluasi dan publikasi. Presentasi hasil proyek. Siswa mempresentasikan data temuan lapangan, keterkaitan dengan materi pendidikan agama Islam dan solusi yang mereka tawarkan. Yang kedua yaitu refleksi berbasis proyek, berbasis profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong, kolaborasi saat membuat proyek, kreatif menemukan solusi inovatif, kemudian kritis menganalisis kualitas air dan dampaknya. Yang terakhir yaitu beriman dan berakhlak mulia, memahami amanah menjaga lingkungan. Kemudian yang ketiga, dampak nyata, implementasi solusi sederhana di sekolah, kampanye pelestarian air kepada warga sekolah atau masyarakat sekitar. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.